warahmatullahi wabarakatuh. Hai Falkomster. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-28 podcast Falkomtek Batu Raja. Nah, Falkomster, kita itu selalu mengundang bintang tamu yang punya cerita inspirasi apapun itu ya, selagi positif dan memotivasi juga tentunya. Nah, sama seperti bintang tamu kita hari ini, semua penonton podcast Falkomtek Batu Raja juga pasti penasaran. Jadi kalau ada yang mau diundang, podcast bisa langsung DM on Instagram Falkomtek Batu Raja. Sama seperti bintang tamu kita juga ya hari ini ya, nggak sengaja nih kita temukan. Nah kan, setelah obrolan ringan, akhirnya kita menemukan sisi unik deh, dan bisa dibagi kayaknya kisah Adi nih ya. Nah, penasaran kan? Tahan dulu. Sebelumnya jangan lupa Falkomster berikan dukungan untuk channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Yaps, nggak sabar kan? Langsung aja nih kita sapa bintang tamu kita hari ini yang ada di sebelah Putri. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya Adi ya sudah hadir di podcast Falkomtek Batu Raja. Silakan Adi perkenalkan diri dulu mungkin sama Falkomster, siapa sih Adi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pranata, biasa dipanggil Adi Pranata, bisa dipanggil Adi, bisa juga dipanggil Pranata. Iya, boleh. Kegiatan saya sehari-hari tentu saja masih pelajar dan sekolah di SMK 3 Oku. Adi sekarang sekolah di SMK 3. Kelas berapa Adi? Kelas 2. Kelas 11 ya berarti ya? Iya, kelas 11. Kelas 11 naik kelas 12 berarti ya, bentar 12. Lagi. Tadi Adi udah kenalan nih sama Falkomster nih. Nah, ternyata Adi ini seorang pelajar di SMK Negeri 3 Oku. Dan sekarang kelas 2 atau kelas 11. Kelas 11. Ya. Bentar lagi mau kelas 12 dong dia? Iya, bentar lagi. Udah mau selesai nih sekolahnya. Nah, Mbak dengar-dengar nih Adi ambil jurusan Teknik Konstruksi Perumahan. Benar? Iya, benar, Pak. Kenapa Adi pilih jurusan itu? Ya, dari pertama lihat jurusan itu ya memang Adi, di bidang Adi ya orang lapangan, memang hobi Adi menganalisis dan menganalisis di lapangan, jadi ngambil jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan. Emang Ade ini hobinya di lapangan ya? Iya, hobinya di lapangan, Mbak. Oke. Nah, kalau Mbak mau nanya nih ya, apa sih materi atau mata pelajaran favorit Adi banget nih di jurusan Teknik Konstruksi Perumahan ini? Kalau untuk favorit ya Mbak ya, RAB. RAB itu materinya apa? RAB itu materinya menghitung biaya ini bahan bangunan, Mbak. Seperti kalau satu buat rumah 1 meternya itu berapa kan? Kayak ngukur juga dia. Iya, ngukur juga. Iya, oke. Apa sih alasannya? Kenapa Adi suka materi itu? Karena materi itu paling penting di dunia konstruksi ya, Mbak ya. Karena harus kita kuasai, harus kita pintar menganalisis, karena banyak kejadian kontraktor itu banyak korupsi gitu. Banyak korupsi kan. Jadi dari awalnya harus ada rapnya harus ada rapnya, ada rancangan biayanya. Betul, biar nggak slack juga. Itulah ujung-ujungnya nanti ada yang lebih masuk kantong. Kalau kurang dia ngomong. Itulah, ya kan. Nah, SMK ini kan terkenal banget dia dengan prakteknya ya, bisa dibilang emang sekolah itu hampir full praktek juga, ya kan? Mungkin dibanding sama sekolah SMA, ya pastinya Adi saat di SMK ini sudah banyak banget prakteknya. Dan mungkin ada karya apa aja atau ada pengalaman apa di sekolah buat Adi sendiri dalam hal praktek?
Kalau praktek kami pernah buat blok sama kalau sudah bisa buat WC ya Pak, pagar ya sudah. Itu direalisasiin? Iya. Praktek benar-benar praktek benar. Karena kepala sekolah kami itu sangat membiayai siapapun yang mau praktek, yang apapun dan siapapun yang ada ide dibiayai gitu ke sekolah kami itu. Disupport ya, sepenuhnya. Jadi ini beneran dia udah buat pagar? Ya benar. Pagar yang di mana? Di sekolah? Di sekolah, Pak. Sama buat tadi? WC. WC itu untuk WC siswi perempuan, Pak. Sudah bisa karena buat WC perempuan. Karena WC siswi di SMK 3 itu kurang, jadi kepala sekolah membuat WC tempat siswi atau perempuan. Iya, jadi nambah dia. Nambah. Ya. Good. Nah, Adi sendiri pernah belajar atau mungkin berkegiatan di luar sekolah nggak? Misal nih ya, magang atau bahkan studi banding, atau mungkin berkaitan dengan implementasi materi di jurusan yang Adi ambil, pernah nggak? Pernah, Mbak. Jadi Adi itu kalau hari Sabtu sama hari Minggu ya Mbak ya, Adi itu cari tempat perumahan ya, perumahan ikut tukang bangunan, menambah ilmu. Terkadang Adi ikut juga bengkel Mbak. Ya, bengkel. Nyebrang banget ini. Iya. Kan kita nggak tahu ya Mbak ya, sedikit cerita ya Mbak ya. Kan kita nggak tahu apa kita kan banyak sekarang harus milih jurusan. Oh iya, aku harus milih jurusan bangunan. Tapi sekarang banyak orang bangunan yang terjun ke dunia konten. Iya, ada banget. Juga aku pengen nggak mau lah masuk ini dunia kalau di universitas jurusan TT, aku nggak mau lah, aku harus ambil jurusan komunikasi. Nah, tapi setelah diimplementasikan di lapangan tidak ini Mbak karena jurusan itu bagi saya ya, kalau udah lulus bisa masuk semua di bidang pekerjaan. Tapi kita harus mempunyai skill kita harus skill kita apa itu kan, bukan di ilmu komunikasi, bukan di bidang perumahan saja kalau Adi ya Mbak ya. Jadi saya menambah ya di bangunan ya saya ambil, di bengkel saya ambil, tapi saya harus fokus ke bangunan karena itu jurusan saya Mbak. Oh iya benar. Mbak Udan ngomong-ngomong kan tadi Adi ngomongnya pas Sabtu Minggu, artinya pas libur sekolah ya? Iya Mbak. Itu jatuhnya Adi kerja dong ya? Iya Mbak. Kerja. Iya kerja. Masya Allah. Tapi ada yang nggak kerja Mbak, karena gini ya Mbak ya, Adi tuh dari kecil diajari sama orang tua. Yang pertama kalau menolong itu jangan minta upah. Yang kedua kalau mau cari ilmu itu jangan minta upah. Jangan berharap upah. Tapi kalau dikasih ya ambil, rezeki ya. Tapi kalau nggak dikasih jangan. Karena guru lebih berharga ilmu dari uang Mbak. Kalau uang seminggu habis Mbak. Tapi kalau ilmu sampai kapan Masya Allah banget ya. Berarti Adi ini ya dibilang kerja cuma kalau misal dibilang fokus cari uang juga enggak Oke deh. Nah, Falkomter patut banget ini kita apresiasi ya semangat Adi dalam belajar juga. Selain belajar juga di kelas juga praktek langsung di lapangan. Walaupun selain di lapangan, selain di sekolah pun sampai di luar sekolah juga.
Dan juga memanfaatkan waktu saat libur sekolah untuk terus belajar. Contohnya pas hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Pengalaman justru adalah guru terbaik ya dia. Iya, Bu. Nah, luar biasa banget nih. Katanya Adi juga di sekolah sudah dijadikan anak kesayangan nih Pak Komser, karena udah dipesan ya sama kepala sekolahnya deh ya. Kalau nanti magang itu nggak usah di luar sekolah. Iya, Pak. Karena aslinya ada dua, saya sama teman saya. Satunya namanya Rizky, yang satunya saya kan. Ditambah satu lagi, ada 3 sebenarnya. Sama Anggun namanya. Cewek? Enggak, Anggun itu cowok. Salah Pak Adi. Kirain cewek. Jadi saya Rizky Anggun. Jadi kami memang kami hari Sabtu sama hari Minggu itu ke sana. Kata kepala sekolahnya kalau bisa bantu di sini. Kan sana ada tukangnya juga kan, Pak. Kalau kami nggak praktek, ya tukangnya yang kerja, Mbak. Kalau kami praktek, kami kerja juga di sana, belajar sama tukangnya. Jadi kami insya Allah ya, Mbak ya, sudah ulangan nanti. Kan minggu depannya lagi. 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Kami PKL. Jadi ini OTW PKL-nya ke sekolah nih. Iya, PKL-nya sekolah. Mungkin 3 bulan paling. 3 bulan ya, 3 bulannya nanti keluar. Iya. Berapa bulan PKL-nya deh? Kalau PKL di SMK itu 6 bulan, Pak. 6 bulan? Ya. Lama ya. Jadi kalau 3 bulan di sekolah, 3 bulannya lagi PKL di luar. Jadi bisa 2 kali PKL deh ya. Iya, tapi itu untuk yang mau PKL sekolah saja ya, Mbak ya. Kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. 6 bulan di luar terus. Iya, di 6 bulan di luar terus ya. Oke, berarti kembali ke kita masing-masing ya. Iya, pengennya di mana, benar. mau PKL-nya di mana. Oke gitu. Yang penting ada semangat terus saja ya. Iya. Nah, oke Pak Komser ya. Adi ini adalah anak rantau loh. Bener nggak nih? Iya, benar, Mbak. Anak rantau, Mbak. Jauh dari keluarga yang aslinya di Muara II, Oku Selatan. Iya, benar. Bener nggak nih? Benar. Nah, Adi ini datang ke Batu Raja Oku ini demi untuk menuntut ilmu nih. Gimana sih rasanya jadi anak rantau? Boleh dong Adi cerita sama Pak Komser semuanya, suka dukanya, hidup mandiri, jauh dari keluarga. Kalau hidup mandiri itu memang sudah ditanamkan dari kecil ya, Mbak ya. Dari kedisiplinan, pekerja keras kan. Adi dari kecil sudah kerja, tapi kerjanya bukan seperti orang dewasa ya. Kerjanya ya cari apa ya, kalau bahasa Indonesia cari semangan. Apa semangan? Cari bekas-bekas gigitan tupai itu, gigitan tupai. Musang gigit. Musang itu kan. Ya. Apa itu yang diambil? Buah kopi. Kopi luwak. Iya, kopi luwak. Jadi kopi luwak itu dari bekas gigitan musang. Iya. Dan terus Adi SD itu pernah, Mbak ya, jualan. Baik di buah-buahan, makanan. Jualan apa, Adi? Kalau lagi musim, Adi jual rambutan, jual mangga, jual salak Adi ya. Nah, kalau nggak musim ya, dulu itu Adi jual nasi uduk, Mbak. Serius, Mbak. Ini Pak di sekolah? Apa SD? SD. SD udah bisa jualan Pak Komser ya. Itu kan ada jualan nih, jualan nasi uduk. Itu nasi uduknya yang bikin ibu? Bukan, Mbak. Dari ibu kantin, saya yang jual ke sekolah-sekolah, Pak. Yang nawar-nawari gitu saya ke teman-teman. Berarti Ade ini ngambil dari ibu kantin, dijual ke kelas-kelas. Nah, kalau buah-buah yang tadi? Kalau buah-buahan ada berapa dari ibu, dan ada berapa
berapa dari teman-teman, bekerja sama teman-teman. Oh iya, jadi udah kerja tim dari SD nih Pak Komsar ya. Bentar lagi jadi pembisnis nih, amin. Amin. Nah, boleh nih Adi cerita dikit deh ya, background keluarga Adi di Muara II itu seperti apa, dan Adi ini anak keberapa? Kalau background orang tua itu ya didik saya sama kakak saya itu yang perempuan sangat keras, Mbak. Nah, tapi keras itu bukan dalam artian jelek ya. Keras itu ya didiknya dalam bermasyarakat, bagaimana tata cara bicara kan, ya kan, bagaimana cara bergaul, ini dengan guru, ini dengan orang yang lebih dewasa kan, seperti kakak-kakak tingkat kita. Dan juga orang tua Adi itu sangat walaupun orang tua Adi itu tamatan SD sama SMP, tapi orang tua Adi itu sangat pandai menganalisis, Mbak. Menganalisis. Jadi contoh ya, orang pacaran ya, sedikit ya. Orang pacaran, tingkat pernikahan di Muara II ini ada berapa persen? Nah, ini jadi dijelasin ini sama orang tua Adi. Kok dia bisa nggak sekolah, kok dia nggak sampai lulus sekolah, ini gara-gara materinya tentang pacaran, tapi materinya sampai ke bawah ini dikaji-kaji ya. Benar. Tuh, yang kalau Adi anak kedua, Mbak. Anak kedua. Ya. Berarti tadi ada Ayu Adi. Iya. Berarti cuma 2 saudara dong? Iya, 2 besar. Bungsu. Iya, bungsu, Mbak. Bungsu. Ayu Adi di mana? Kalau Ayu Adi di stay, Mbak. Iya, berarti stay-nya di sini kan? Iya, stay Baturaja. Iya. Berarti di sini sama Adi berdua juga. Iya. Ngekos Adi di sini deh ya. Iya. Oh, jadi ayah sama ibu di sana berdua aja juga? Iya, berdua. Sepi banget. Ya, tapi tadi pasti ada tujuannya. Iya, pasti ada jelas. Tujuannya. Mungkin mereka pikir dengan begini anak-anaknya bisa mandiri. Iya. Dengan begini anak-anaknya bisa berpikir lebih jauh lagi, ya, nggak stuck di sana aja. Betul banget. Yang jelas itu keputusan orang tua itu adalah yang terbaik. Iya. Dan juga alhamdulillah Adi ini menerima. Oh ya, by the way, milih SMK 3 ini Adi milih sendiri? Ya, kalau SMK 3 itu Adi SMK ya, Mbak ya. Memang cita-cita Adi dulu SD mau masuk STM. Iya. Kata saya ini Uma, kalau di Muara II kan panggil ibu itu Uma. Mak, Mak, aku nak masuk STM malah besar kelenya. Artinya Bu, kalau udah besar nanti Adi mau masuk STM. Alhamdulillah omongan Adi itu terkabul, Mbak. Jadi doa. Jadi doa. Dan alhamdulillah, berarti maksud Mbak yang pilihan Adi sendiri. Iya, memang pilihan Adi sendiri, Mbak. Alhamdulillah banget ya dia bisa sampai sejauh ini, bisa masuk di sekolah impiannya ya Pak Komsar ya. Nah, dan tadi itu kata Adi, orang tua Adi tuh bisa mau menganalisa, dan kayaknya ini nurun banget sampai ke Adi ya. Iya. Dan hobi public speaking juga alias ngobrol ya. Iya, ngobrol, Pak. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih ya, Adi kalau di sekolah dikenal sebagai pribadi yang seperti apa sih menurut guru-guru atau teman-teman Adi di sekolah? Ada yang kalau guru ya, mungkin kalau guru ada yang beberapa mengatakan saya kritis orangnya. Ada yang mengatakan saya pendiam. Tapi saya anggap itu biasa saja kan. Setiap orang ada penilaiannya masing-masing. Ya, selagi itu tidak merugikan saya ya nggak nggak apa-apa kan. Benar banget ya, yang penting selagi kita nyaman-nyaman aja, selagi itu nggak mengganggu, selagi itu nggak ke hal negatif juga ya terserah. Setiap orang itu punya hak untuk
menilai masing-masing ya. Setiap orang punya sudut pandang masing-masing ya. Oh ya, Adi punya nggak teman dekat atau mungkin geng di sekolah? Kalau geng, Adi nggak hobi ya Mbak ya. Kalau jadi gini ya Mbak ya, dari kecil mungkin Mbak nggak percaya ya, mungkin dari kecil Adi itu sudah hampir 75% kawan-kawan Adi itu satu orang tua, yang kedua orang dewasa. Ya, hampir 75% itu Mbak. Sampai sekarang. Karena gini ya Mbak ya, kalau ngobrol sama orang tua itu dianggap anaknya sendiri. Ngobrol sama orang tua atau guru ya. Kalau ngobrol sama kakak-kakak yang lebih dewasa misalnya, dia bisa menceritakan pengalamannya, baik di buruknya. Kan ada ya terkadang ini orang dewasa itu menceritakan penyesalannya di masa lalu kan Mbak. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan orang kan. Kita belajar, kita perbaiki diri. Seperti sekolah kan. Kenapa orang banyak gagal dalam bersekolah? Yang pertama, satu, ikut-ikutan. Ya, yang kedua, masalah pacaran ini kalau kita jelasin panjang ya Mbak ya. Nah, itu kan masalah-masalahnya. Yang ketiga, masalah biaya. Masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkendala dari biaya sekolahnya. Itu saja Pak. Oh, jadi ini emang Adi hobi ngobrol sama orang tua ya? Iya. Jadi teman Adi sekarang juga mungkin lebih dewasa semua. Iya, dewasa seperti Mbak. Iya, seperti Mbak kan. Mbak dewasa banget. Karena gini ya Mbak ya, bukan masalah dia lebih tuh, bukan kalau berteman sama orang dewasa itu gini, dianggap adik. Pengalamannya sudah banyak ya kan, dia bisa cerita pengalamannya gini juga, bisa nanya kalau saya lulus gimana, solusinya gini itu. Iya benar banget ya. Jadi emang kita tuh nggak cuma bisa belajar dari pengalaman sendiri, pengalaman orang lain pun bisa jadi pelajaran buat kita. Bener. Dan kalau itu bagus ya bisa diambil dia, tapi kalau jelek ya jangan diambil juga. Di filter lagi. Nah, jadi tadi Adi ini udah sekarang ini kelas 11 mau kelas 12. Nah, sebentar lagi mau lulus juga dia, dan sampai sekarang juga sudah survive banget sampai sejauh ini ya. Semangat banget ini Adinya ya. Nah, makin menarik aja nih obrolan kita sama Adi ya Pak Komser ya. Dan masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Di, yang nanti bakal Mbak tanyain sama Adi, yang bakal kita bahas. Tapi tunggu dulu, Putri juga punya informasi penting untuk Pak Komser semuanya. Buat yang bingung setelah lulus sekolah mau kemana, sementara belum bisa atau belum mau untuk kuliah ya, udah jangan bingung lagi, jangan galau lagi. Kamu bisa menambah skill kamu di Palkomtek Batu Raja. Karena apa? Sekarang ini di eranya zaman teknologi, di era yang bener-bener sekarang ini apa-apa tuh di komputer semua. Kita nggak bisa ketinggalan. Jadi kalian jangan bingung lagi. Yuk kita upgrade skill dulu di Palkomtek Batu Raja. Ambil aja program yang bisa meningkatkan kreativitas kamu, bahkan bisa menjadi sumber cuan tentunya. Apa aja sih program tersebut? Seperti aplikasi perkantoran, desain grafis, konten creator, digital marketing, desain website, dan juga ada web programming. Ada yang mungkin suka animasi? Tenang aja, kamu bisa ambil desain animasi. Bahkan ada yang suka edit video nih, tenang juga, ada video editing di Palkomtek Batu Raja. Nah, semua program yang tadi Putri sebutin bisa diambil paket dengan durasi mulai dari 2 bulan, 10 bulan, dan 1 tahun gitu Pak Komser. Udah buruan tanya-tanya dan booking kelasnya sekarang juga. Nah, kita lanjut ngobrol lagi nih sama Adi ya. Oh ya, Di, katanya Adi ini punya kemampuan spesial dia. Bener nggak nih? Bener. Dan Mbak juga kaget sebenarnya ya. Anak sekecil ini anak sekecil ini udah bisa ngurut Di. Ya benar Pak. Bisa Di.
Wah, keren banget deh. Kok bisa sih di kamu bisa punya kemampuan kayak gini? Bisa nggak dijelasin sedikit, ceritain sama Pak Komser? Ya cerita sedikit ya Mbak ya. Dari kecil memang Adi itu suka ngurut ya. Kalau bapak sama ibu itu pulang dari ladang atau kebun, suka dipijitin sampai sekarang. Nah, yang kedua, Adi setelah tamat SD, Adi mondok sebentar, terus Adi memang dari kecil, Adi dari SD, Adi itu sudah dituntut untuk menghormati guru ya. Kata orang tua Adi, kalau ilmumu mau barokah, kau harus nurut sama ini apa namanya guru. Cari barokah guru itu susah banget Mbak. Yang langsung hatinya itu kan. Terus Adi di pondok itu enggak lama, tapi Adi saat itu ya namanya ujian di pondok itu banyak ya. Adi ditugaskan sama Ustadz Adi untuk ngurusi kebun. Malamnya Adi ngurut Pak Ustadz sama Kiai. Tidak lama berapa bulan Adi ditambah lagi pekerjaan. Ditambah pekerjaan itu Adi disuruh urus ayam. Nggak lama Adi ngurut. Nah, Adi masuk juga di organisasi atau di Pencaksilat, PSAT, Persaudaraan Setia Hati. Adi latihan dari 2019 sampai 2020, karena 2 tahun. Karena di saat itu umur Adi belum cukup dan belum cukup matang, kata pelatih Adi, makanya Adi disahkan 2021. Iya, jadi selama dari 2019 itu sampai 2021 itu Adi itu latihan aja dulu. Iya, latihan aja. Terus nggak lama Adi dan keluarga mendapat musibah, yaitu orang tua Adi kena stroke ya. Terus Adi pijit, urut ya. Dan Adi alhamdulillah orang tua Adi sembuh. Ya. Adi ngurut sendiri? Iya, karena bentar. Ini stroke-nya stroke ringan atau gimana? Ya, ini stroke ringan. Di tangan, kaki? Sebenarnya Bapak Adi itu sudah 2 kali Mbak yang kena. Yang pertama itu Adi kelas 6 kalau nggak salah. Apakah kalau kelas 6 apakah kelas 5 Bapak Adi itu kena stroke. Yang kedua kali Bapak Adi kena stroke pas Adi ini MTS. Jadi Adi pamitan sama guru Adi di MTS maupun di pengurus pondok. Adi mau pulang, dan beberapa minggu Adi ngurusi Bapak Adi dan ngurut, dan alhamdulillah sembuh itu. Masya Allah. Apa ya, gimana ya ngomong-ngomongnya ya, ini tuh dibilang anugerah. Iya deh ya, karena maaf ngomong itu yang Mbak tahu nih ya, kalau sudah stroke itu susah buat sembuh. Ya, jadi kayak gini ya Mbak ya, namanya stroke itu ada namanya stroke ringan. Yang kedua stroke yang paling ya yang nggak bisa gerak lagi. Stroke parahnya sudah diponis sama dokter. Tapi yang Adi pelajari dari guru-guru Adi, namanya Mas Proko, terus Mas Timbul itu terus Mbah Masjid. Tapi karena Mbah Masjid itu namanya aslinya Mbah lupa aku nama guru itu, nama Mbah itu. Nah, saya tanya, kalau
stroke paling parah itu kalau orangnya masih yakin mau sembuh, masih mau berusaha, insya Allah sembuh. Iya benar banget ya. Karena gini Mbak ya, karena stroke itu banyak macamnya Mbak. Gini ya, ini agak berbau hal-hal ini sedikit ya. Ada namanya ujian. Nah, ujian ini ya memang penting dalam kehidupan. Allah sudah bersumpah dan sudah berjanji kepada manusia bahwa Allah akan menguji manusia sampai dia meninggal. Jadi saya ada ujian, Mbak ada ujian kan, setiap ada ujian semua. Tapi dalam ujian itu pasti ada pengalaman. Nah, jadi pengalaman itu tidak akan terlupakan kan, menjadi pelajaran. Nah, yang kedua itu namanya ujian. Yang kedua, Allah itu mengingatkan kita tentang sebab dan akibat, Mbak. Iya. Sebab dan akibat. Kenapa kebanyakan orang stroke itu ya karena sebab dan akibat tadi. Contohnya kayak gini, kalau ada orang sakit kan kita ini kan kita buat host tentang dia kan, mungkin dia kena stroke atau dia terlalu ini ngurusi hidup orang ya, kan jadi ya dikasih cobaan lah sama Allah. Setiap Adi menemui pasien stroke dan penyakit lain-lain seperti amandel kan, jantung koroner kan, Adi selalu bilang, karena Adi bukan tukang ramal Mbak ya. Jadi kayak gini, Ibu kalau Ibu mau sembuh, pesan saya satu, Ibu kaji itu introspeksi bahasanya. Ibu introspeksi sendiri apa kesalahan Ibu, ingat-ingat lagi ya, kalau ada kesalahan sama manusia ya minta maaf. Kalau ada kesalahan atau ada perjanjian dengan dunia lain, misal kayak gini, dia mau cepat kaya atau dia mempunyai lembaga atau istilah supermarket, toko lah, itu dia mau cepat ini bisnisnya cepat laris atau dia pakai pelaris. Nah, setiap mulus ini berapa tahun mulus itu, dan setelah itu Allah kasih ujian, entah itu dengan penyakit jantung, kolesterol, terus patah. Itu untuk mengingatkan dia sebenarnya Mbak. Iya benar, saya pengingat diri. Iya pengingat diri. Benar banget. Ya benar sih, semua apa yang kita alami itu nggak jauh dari yang di atas ya. Ya nggak mungkin. Ya kayak kita sekarang nggak mungkin kita nggak ketemu kalau bukan rencana yang di atas. Dibilang kebetulan nggak juga. Iya benar banget. Ya tiba-tiba di malam itu kan scroll TikTok, wah pas banget nih, Adi belum bisa banget kan dari komputer kan, aduh sebentar lagi Adi mau ini lulus, baik chat, tiba-tiba ngechat malam itu. Dan tiba-tiba juga biasanya Mbak tuh udah tidur nih, entah kenapa malam itu Mbak tuh masih on Instagram, bisa kebales juga chat Adi malam itu ya, di waktu yang bersamaan itu sebenarnya. Nah mungkin tadi Adi udah cerita tentang sakitnya orang tua Adi ya. Boleh nggak Adi ceritain gimana sih kondisi detailnya sakitnya orang tua Adi saat terkena stroke, dan apa sih yang diserang dari tubuhnya itu? Kalau diserang itu satu ini ya tangan, yang kedua mulut ya, yang ketiga itu kaki. Tangan, kaki? Ya, ya. Tapi ada yang sebelah, ada yang bisa. Jadi itu yang stroke kedua itu nggak parah, yang stroke pertama yang parah banget. Itu gimana cara Adi ngurus ayah? Ya kalau
Ya ngurus saya ya, yang pastinya saya urut, ya saya mandikan, saya buatkan jamunya. Jamu? Ya. Tadi buat sendiri? Iya buat sendiri Mbak. Jamu apa itu? Kalau jamu itu ya kunyit, serai, terus garam. Nah terus Adi memang dulu mau keluar di pondok dulu, Adi mau minta ijazah sama guru Adi. Nah SD dulu saya minta ijazah juga Mbak. Ijazahnya itu bukan ini, ijazah lewat doa, bukan ijazah tertulis. Jadi Adi kayak gini Mbak, setiap Adi tuh kalau sekolah tuh ada 3-4 lah guru itu kan yang ini yang itu banget sama Adi kan. Nah jadi Adi minta doanya. Nah katanya kalau Adi disuruh bacakan surat Al-Fatihah, puasa selama 7 hari. Nah puasanya bukan puasa ini Pak, puasa namanya kalau orang Jawa tuh puasa weton namanya. Dari jam 6 ke jam 6 lagi 24 jam. 24 jam. Nah jangan nah terus pakai bacaan Al-Fatihah itu minimal 30 sehari. Nah terus saya rendam, terus saya bacakan, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah ya Mbak. Ya terus saya ajak olahraga Mbak. Biar gerak ya. Biar gerak, tapi olahraganya dengan cara saya sendiri, geraknya pelan-pelan, nggak bisa langsung olahraga yang ekstrim. Iya benar banget ya. Jadi dari tadinya mungkin namanya stroke nggak berfungsi deh ya mungkin. Iya. Jadi dengan diajak gerak pelan-pelan, lama-lama juga terbiasa sampai akhirnya sembuh sekarang ya. Sembuh total sekarang. Sembuh total, bisa ngampas sayuran. Alhamdulillah. Ngampas sayuran? Sayuran dari? Ngambilnya dari pasar pagi, Mordua Mbak. Dijual sendiri? Ngambil di pasar pagi, jam 3 opornya ke desa-desa itu dari jam 3 sampai ke jam 12 siang. Mbak Adal jam 3 subuh ya. Iya, Masya Allah banget, itu perlu orang tua loh demi Adi juga bisa sampai sejauh ini. Nah kalau Mbak mau tanya nih ya, sudah berapa banyak nih sampai detik ini jumlah pasien yang Adi bantu urut dan qadarullah sembuh? Kalau untuk stroke masih dikit ya Mbak ya, karena untuk stroke ini Adi bukan terang-terangan ya, menyebarkan kan. Karena Adi bukannya ini pesan guru Adi. Nah tapi belum saya tanyakan juga kan yang lebih pastinya, karena nomornya hilang pas itu, karena orang Janing di Jawa, tapi saya dikasih kabar ada alamatnya kan. Jadi pesan guru Adi itu yang terakhir itu, kalau orang minta tolong apapun itu jangan kau minta upah. Nah yang kedua jangan sombong. Nah itu jadi kalau Adi sebenarnya sudah banyak teman-teman Adi yang di Batu Raja ya, guru-guru Adi yang di Batu Raja ini kan, orang kakak-kakak kan, orang tua yang pergaulan Adi menyarankan Adi untuk membuka bukan praktek Mbak, buka rumah urut. Rumah urut ya, yang kedua menyebarkan di TikTok. Nah tapi kembali dari, karena saya berpegang teguh kepada janji saya kepada guru saya, karena itu bukan ini Mbak, karena pos detik-detik itu di jam 12, karena guru Adi itu seperti ini, yang seperti ini di atas ini kepala Adi, membacakan Al-Fatihah sama Adi. Terus itu dia berpesan itu. Nah, saya nggak mau Mbak, tiba-tiba saya mendapat ini doa jelek dari guru, karena kalau guru sudah Mbak. Iya benar banget ya. Yang penting ya kita juga harus tepati janji juga. Tepati janji, ya benar banget. Segala sesuatu juga kalau misalnya sudah berlebihan juga nggak baik juga. Nah sekarang Andika udah banyak banget nih ya cerita pengalamannya, mulai dari sekolahnya, kemampuannya yang nggak disangka-sangka ini luar biasa banget. Sekarang
kita ini Mbak tadi udah siap beberapa foto beberapa foto untuk kita bahas sore ini. Nanti Adi bisa cerita sedikit tentang foto yang kita tampilkan di Smart TV kita ini. Nah, by the way, ini fotonya foto ngapa ini, Di? Ini buat lubang septic tank, itu tempat pembuangan air. Di sekolah? Iya, di sekolah itu. Nah, itu maaf Mbak, karena itu memang panas, itu disuruh pakai baju praktik itu, tapi panasnya pol banget itu Mbak. Iya. Nah, itu buat dinding itu. Ini yang kata ada tuh bikin WC itu. Iya, ya bikin WC perempuan itu di Pak. sekolah. Iya. Jadi udah bisa bangun kayak gini nih? Ya bisa Mbak. Oh, keren. Next lagi dong ini. Nah, ini di Umbara itu. Umbara? Di makam pas itu lagi ngetes adik-adik mau naik ke tingkatan sabuk dari sabuk jambon ke hijau. Iya. Next lagi boleh. Nah, ini sudah berapa 75% lah Mbak ini. Yang WC tadi Mbak, ini sudah pengatapan Mbak. Iya. Udah atap ini. Dan ini kalian tuh ikut juga deh. Iya, ikut juga. Nah, ini Guru Adi. Nah, ini Guru Adi yang tukang STM. Nah, jadi kalau kami enggak praktek, dia yang ngerjain WC ini. Kalau kami praktek, full kami ikut kerja ya. Oke, next lagi. Boleh kita next lagi dong. Nah, ini pas kami di Sekayu Mbak ini. Ini lomba pembuatan taman ini Mbak. Membuat taman. Ini di Sekayu, jauh di lombanya nih. Di Babak Supat SMK berapa? SMK 1 Babak Supat Mbak. Perbatasan antara Jambi ke Palembang lah. Jauh ya. Nah, ini di pondok pesantren dekat Umbara itu Mbak. Apa ya? Ada pesantren baru. Nah, di sana kami pas itu ngetes adik-adik dari tingkat polos ke Jambon. Ada lagi. Ini pas di Sekayu tadi ya. Ini pas di Sekayu. Ini emang timnya berlima ini Di? Enggak, ini dua. Nah, ini aku sendiri pas itu jadi pengawasnya Mbak. Nah, keren. yang Pak, karena Pak Hanafi, karena kepala sekolahnya pas itu menyuruh saya sama jadi pengawasnya di sana. Next lagi dong. Nah, yang ini pelajaran paling susah ini. Kenapa ini? Ini paling saya itu paling kalau disuruh milih hitung-hitungan apa gambar lebih baik, hitung-hitungan. Kalau gambar susah banget Mbak. Kayaknya bukan background saya dari gambarnya Mbak. Iya. Boleh next lagi dong. Masih ada? Habis. Nah, tadi sedikit cerita dari Adi ya. Jadi Adi ini kemarin sempat ikut ke Sekayu, tapi selaku pengawas loh, keren loh Pak Komser ya, bukan peserta. Oke. Nah, kalau tadi ngeliat foto-foto Adi juga, Adi ini aktif juga ya di bela diri pencaksilat dia. Iya, bela diri. Apa aja sih pencapaian Adi sendiri di dunia pencaksilat ini? Jadi gini Mbak ya, kalau saya di PS1 itu ya Mbak ya, ya tergantung, ada yang mau ke atlet, ada yang mau ke atlet. Kalau saya Mbak, sebagai memang saya dari awal masuk PS1 itu saya yang pertama mau jaga diri. Nah, yang kedua saya mau tahu apa ilmu PS1 itu. Nah, jadi lebih ke ngurut sama wejangan Nadi Mbak. Jadi pencapaian Nadi itu, tujuan Nadi masuk PS1 ini ya memang enggak untuk lomba-lombaan, bukan untuk lomba, sekedar untuk bela diri, untuk bela diri juga itu bekal juga. Bekal. Nah, di studio ini kan Dek ada yang mau nyobain
urutan Adi nih. Oh, bisa banget, Mbak. Sekalian Palkomter juga penasaran, boleh ya? Ya, bisa. Kita undang ya. Jadi kakak ini ada emang dari jatuh kemarin dan sedikit dia. Oke, boleh dong kita panggil Kak Asrul ya. Kak Asrul, silakan masuk on cam ya. Nah, jadi Palkomter ya, di studio kita ini sudah hadir Kak Asrul yang bakal nyobain urutannya Adi nih. Kita undang langsung loh Kak Asrul ini. Silakan Adi ya. Bolehlah kalian curhat dulu. Ini kan sebenarnya bekas kecelakaan. Ini tangan kakak patah juga di sini. Jari sama yang di punggung jari. Ya, jadi 3 yang patahnya kemarin itu kecelakaan. Ya, itu di bulan 2 ya. Nah, ya. Dan ada juga sih baru kemarin malam ini nomor dinding caknya tuh. Jadi bentur dinding. Mungkin masih buka. Tapi semalam sudah diurut. Ya. Cuma sakit. Ya, tapi masih sakit ini. Kayaknya belum benernya. Boleh diurut? Ya, coba Adi. Aduh, mungkin Pak Kontur juga penasaran ya. Gimana sih sebenarnya Adi ini ya? Jadi kayak gini ya Mbak ya. Karena ini kan sudah diurut. Nah, kami sebagai tukang urut, sebagai entah itu di dokter maupun tukang urut, kalau dia itu pas kemarin tukang urutnya udah bilang itu sudah sembuh belum? Belum. Maksudnya itu sudah sih, tapi ya untuk ini Pak masih bengkaknya Pak. Tapi kan sudah urut ya. Jadi ya malah sudah diurut tapi tidak diulang lagi. Tidak diulang lagi. Malah selesai. Tapi nunggu bengkaknya baik. Coba ya dibantu dulu Kak Asrulnya biar enak kerjanya gitu kan. Sakit nggak? Belum. Emang kayak basic ini tukang urut keras tangan. Sebenarnya Mbak ya kalau kami saya diajari guru saya dulu, kalau pasien saya belum sembuh jangan lari kemana-mana dulu ke tukang-tukang. Jadinya kalau ini tapi itu udah selesai maksudnya cuma bengkaknya tapi kayaknya masih sakit ya. Masih sakit. Tapi jangan ngulang lagi. Semoga aja dia disembuh ya Rul ya. Iya. BTW hari Sabtu diundang Mbak Indah di enak Rul. Jangan dikerasin. Jangan dikerasin. Lemas Rul. Udah baca itu Kak. Mantep. Itu kita. Kalau misalnya sudah disuntik belum sembuh, sudah dipop belum sembuh, sudah diurut belum sembuh, sudah dikeroi belum sembuh. Di sini tekap di sini. Nah, kereki di sini. Karena angin itu di sini yang lebih besarnya, yang susah keluarnya di sini, di daerah sini. Nah, terus kalau gimana kalau orangnya itu penggeli kan? Ada orang itu kan penggeli kan? Iya, dipegang aja nggak kuat dia ya. Ujung-ujungnya suntik. Nah, suntik nggak sembuh juga di sini. Titiknya di sini. Jadi kan kayak gini. Likatnya ya? Ya, likat. Likat ya? Enggak, bukan likat. Kalau likat di sini likat. Oh. Likat di sini. Likatkan sini. Atau digosok kayak gini juga. Gosok. Tapi gosoknya tekan ini. Oh, ditekan ya. Sakit
sakit kepala di sini. Yang sering sakit kepala? Ya, sakit kepala. Pijit dulu sini, netralisir dulu sini. Ada pijit sininya nggak apa-apa. Nah, kalau rasa-rasanya rapun atau kegayalan sini, tapi jangan kuat-kuat. Pelan-pelan aja dia. Mungkin saraf matanya capek gitu. Betul. Nah, Adi, sebelum podcast ini selesai ya, Mbak mau nanya nih, apa sih rencana Adi ke depannya? Ini rencana Adi pengennya gimana ke depannya itu kan tentunya namanya masa depan itu kan sudah kita rencanain dari sekarang deh, kita tuh pengennya gimana, pengennya apa, mau kayak mana. Kalau Adi sendiri, apa rencana Adi? Banyak tadi Mbak lihat fokusnya Adi ini kan pengen banget Adi capai ya. Apa itu? Yang tadi kita udah cerita banyak banget. Jadi Adi ini sebenarnya apa sih yang pengen Adi capai banget dalam hidup Adi? Dalam hidup Adi itu yang ke satu itu bisa merenovasi rumah orang tua, yang kedua bisa mengorbani orang tua di bulan haji, yang ketiga bisa umroh atau haji. Kalau cita-cita itu saya banyak cita-cita saya ini darahnya ada yang analisis. Nah, kalau bisnisnya mungkin dari mbah saya ya, kalau bisnis kalau di peternakan dari nenek saya juga ada di peternakan. Nah, dari bisnis itu dari nenek sebelah ibu. Kalau peternakan mungkin dari bapak. Karena yang analisis itu bapak sama ibu itu pintar menganalisis masalah kan. Nah, Adi tuh ya di bidang agama ya Adi harus bisa, ya di bidang bisnis Adi harus bisa, di bidang hukum Adi harus bisa, di bidang komunikasi harus bisa lagi. Karena kalau tanpa ke ilmu komunikasi kita nggak bisa yang ini tadi. Bisnis nggak bisa kan, peternakan nggak bisa, nggak jalan lancar. Bener banget ya. Atau tujuan Adi dari kecil ya cuma 3 itu tadi. Ya, bismillah dia, semoga ya tercapai ya. By the way, ini mulia banget ya impiannya ya. Semoga aja nggak ada halangan, semoga ada rezekinya, semoga Adi juga bisa berkurban untuk orang tuanya ya. Amin. Nah, terakhir nih dia, apa nih motivasi Adi buat generasi muda di luar sana? Untuk generasi muda, yang pertama apa ya, kalau untuk motivasi ini saya kurang kurang saya memotivasi orang. Lebih baik motivasi diri saya sendiri. Jadi tapi ada beberapa motivasi. Yang pertama tentang berpikir. Jangan sampai belum apa-apa kita sudah menyerah kan. Karena setiap ujian itu sudah saya katakan, Allah sudah berjanji dan sudah bersumpah bahwa Allah akan menguji setiap manusianya. Nah, bukan di agama Islam, tapi saya mengumpulkan itu baik di agama Kristen, Buddha, Hindu. Saya cek semua memang sama, tapi lain pengertiannya gitu ya. Benar, beda pengertiannya ya. Nah, jadi jangan mudah menyerah, tetap semangat, tetap minta dukungan orang tua, harus banyak relasi, harus minta doa sama guru. Karena gini Mbak, kalau kata guru saya, baik di SMK 3 ini saya belajar dari kepemimpinan, jadi bagaimana mendidik terus mendidik murid dan bagaimana kita cara memimpin. Nah, jadi kayak gini, kalau pengen sukses aja masih ingat dulu, satu yang membawa di alam kegelapan menuju alam terang menerang. Itu siapa itu ibu dan bapak.
di alam terang menerang menuju alam kegelapan. Siapa? Guru. Nah, jadi yang dua ini harus dihormati, harus adabnya harus ini, kita harus minta doa karena dua ini nggak susah, Mbak. Kalau kita sudah nurut dan patuh banget sama orang tua, sama guru, insyaallah. Karena sebodoh-bodohnya saya sudah mengumpulkan cerita, ini bukan fiksi, banyak ya, baik di cerita di pondok pesantren, cerita murid-murid di SMK atau ini apa SMA, SD yang dulunya itu bodoh banget, itu dungu ya kan di sekolah, tapi berkat dia itu rajin, dia nurut sama guru, orang tua, ya banyak, Mbak. Ada yang jadi DPR, ada jadi pebisnis, ya kan? Kan? Karena bodoh itu sementara, Mbak. Tapi kalau kita nurut sama orang tua, sama guru, insya Allah. Iya, bener banget ya. Jadi intinya doa orang tua, doa guru yang mendidik kita, yang ngajarin kita, ya kata Adi tadi itu memang lebih penting banget, penting. Dan juga itu patut dihormati, patut dihargai, karena apapun yang mereka lakukan itu pasti yang terbaik untuk kita. Apapun yang mereka usahakan pasti sudah yang terbaik bagi mereka untuk kita sendiri. Oke. Mbak, boleh sedikit nambah? Boleh. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku, saya berpesan sedikit karena saya hampir 6 tahunan, 7 tahunan mendalami ilmu urut, dan saya bertemu orang-orang pasien saya yang saya urut, nah, dan banyak cerita, tapi saya tidak bisa menyebutkan namanya, kan itu kode etiknya kan. Nah, jadi saya pesan kalau mau cantik ya minta sama Tuhan kalian masing-masing. Nah, kalau mau kaya minta kepada Tuhan kalian. Kalau mau cepat ada masalah apapun, jangan dulu pergi kemana-mana, pergi sujudlah kepada Tuhan kalian masing-masing. Karena pada sesungguhnya saya banyak nemuin hal-hal yang sudah menyimpang dari agama, yang mau cepat selesai masalahnya, baik itu dalam ekonomi, mau naik jabatan atau lain-lain kan. Saya banyak apalagi korupsi kan. Nah, sebenarnya ujian itu karena ujian itu tandanya Allah sayang. Allah itu ada juga sifatnya cemburu, tapi sifat cemburu Allah itu ya itu dikasih ujian. Nah, jadi kalau saudara-saudaraku ada yang diuji penyakit jantung koroner, asam lambung, tipes atau lain-lain, ada juga saudara-saudaraku yang diuji dengan percintaannya, diuji dengan rumah tangganya kan. Baik, mintalah kepada Allah, jangan pergi kemana-mana dulu. Nah, kalau banyak saudara-saudara kita ya, Mbak ya, yang mau cantik ya pakai hal-hal yang jadi saya pernah temu itu, tapi tidak saya ini kan, saya nasihati ya, tapi ujung-ujungnya ya mengejar saya, ya sudah, tapi alhamdulillah kena juga dia kan. Yang kedua tentang sebab dan akibat, pasti sebab akibat atau karma atau kemalam itu pasti ada, absolut itu pasti ada. Kalau kita buat kebaikan pasti dibaik kebaikan, kalau kita berbuat kejahatan pasti dibalik kejahatan. Jadi saudara-saudaraku, mari kita belajar membenahi diri. Kalau langsung itu pasti susah, Mbak, tapi kita ada proses-proses, kita bertahap-tahap. Nah, mungkin itu saja ya, Mbak ya. Nah, terus yang masih salah paham dari masyarakat kita, untuk stroke itu bukan dari makanan ya. Saya sudah tanya-tanya dari dokter, tukang urut juga. Nah, yang menyebabkan stroke dan penyakit-penyakit itu
Kalau stroke ini untuk khusus stroke aja ya, karena darah tinggi itu bukan dari daging atau sayur-sayuran tertentu. Yang menyebabkan itu adalah bumbu yang berlebihan. Contoh rendang. Ya, nasi padang itu kan ada rendang. Kalau itu asin pedas banget itu yang akan menyebabkan orang stroke. Itu yang menyebabkan, dan penyakit yang lain-lain. Untuk saudara-saudaraku, kalau jangan sampai berlebihan ya dalam sesuatu apapun lah, jangan sampai berlebihan kan. Entah dalam soal percintaan, entah soal apapun kan, jangan sampai berlebihan. Sampai dikendalikan. Ya sampai dikendalikan. Bukan itu saja Mbak. Oke, terima kasih banyak Adi. Hari ini kita semua dapat pengalaman, dapat insight yang luar biasa banget dari Adi. Yang Mbak juga sampai nggak nyangka-nyangka tanpa Mbak tahu ternyata Adi ini punya kemampuan yang lebih. Alhamdulillah banget ya, dianugerahkan buat Adi buat bantu orang lain juga. Terima kasih ya Adi ya, sudah berkesempatan juga hadir di Palkom Baturaja ini, sudah mau diundang podcast juga. Nah, nggak kerasa ya Palkomster ya, kita sudah berada di penghujung acara nih dan hari ini ya kayak kata Putri tadi, kita juga tentunya dapat pengalaman baru, wawasan baru dari bintang tamu kita ini Adi. Dan semoga podcast ini bisa membawa manfaat tentunya buat Palkomster semuanya, menjadi inspirasi juga bagi Palkomster. Dan Palkom Baturaja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan juga Adi Pranata. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.